Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih, meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan nama-Mu. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian kami boleh naik di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Allah, menerima sebagian daripada firman Allah. Kami tahu ya Tuhan, oh Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah menguasai ruangan ini dan sudah menguasai seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, supaya apa yang dibentangkan, disampaikan, oh Tuhan, firman Allah buat setiap pribadi kami, benar-benar ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat buat kehidupan kerohanian kami. Untuk kami boleh makin ya Tuhan mengasihi dan menyintai Engkau dan melayani Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Urapi kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami perlalaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Renungan Natal dibawakan oleh Bapak Pendeta Simon Kostoro dari Malang. Disilahkan. Haleluya, puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam kenal juga. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin perjalanan kami, suami istri dari Malang, dan bisa tiba dengan selamat di kota ini. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Gembala, Tante Susana Monika, yang sudah mempercayakan saya untuk melayani perenungan Natal pada sore hari ini. Dan juga kepada seluruh keluarga pastori, saya ucapkan selamat ketemu ya, ini ada Stephen ya. Oke, puji Tuhan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya yang bersama-sama melayani Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Dan kepada seluruh jemaat GPDI Bethel Bondowoso, selamat sore, selamat Natal, Sugeng Natal, Merry Christmas, Sengtan Kuaile, haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya. Saya masih ingat waktu saya remaja, pernah sekali kami pesiar, nggak tahu kemana daerah sini ya. Lalu kami mampir di pastori ya, dan diterima dengan baik waktu itu oleh almarhum Kilala. Ya. Almarhum Kilala, kalau Tante kita mungkin sudah sering ketemu ya, tapi itu yang pertama kali saya berjumpa dengan almarhum Kilala, dengan khasnya celana putih, baju putih ya. Memang khasnya gereja ini putih-putih semuanya. Dan Kilala ini juga teman baik sebenarnya dari almarhum ayah mertua saya ya. Bapak Pendeta Go Chin Leong atau Go ya.
Mereka seumuran mungkin ya, dan mereka berteman dengan baik ya. Jadi keluarga kami dan keluarga istri kami ya, dan keluarga daripada Om Kilala ini sudah kenal baik ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung kepada firman Tuhan yang mengambil tema bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang. Saya ajak kita bersama-sama membaca ayat pokok kita, Yesaya pasal 60 ayat 1, tapi kita tambah satu ayat lagi, karena ini berkaitan erat ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, di akhir zaman ini, ya, kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman ya. Di akhir zaman ini ada dua situasi yang bertolak belakang dan makin hari makin nyata. Perhatikan ini. Yang pertama adalah dikatakan dunia ini akan semakin hari semakin gelap. Ya, kalau saudara baca ayat ini di dalam bahasa Inggris dipakai kata thick darkness. Artinya satu kegelapan yang pekat. Dunia ini saudara-saudara sedang mengarah kepada situasi yang makin hari makin gelap. Makin hari makin jahat. Ya, saudara. Makin hari makin menuju kepada murkanya Tuhan. Dan itu tidak akan dapat dielakkan. Tetapi di satu sisi yang lain kita melihat ada terang yang semakin hari semakin terang sampai rembang tengah hari, dan itu adalah saudara dan saya gereja Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Dan kedua hal ini terus berjalan. Yang gelap makin gelap, yang terang akan makin terang. Makanya di sini ada kata tetapi. Dunia makin gelap, tetapi terang Tuhan itu akan makin hari makin bercahaya atas gerejanya, atas hamba-hambanya, atas anak-anaknya yang mau menyangkal diri dan terus menuju kepada kemuliaan. Dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, saya juga, kita ada di kelompok yang makin hari makin terang. Amin. Harus. Saudara. Tidak ada zona abu-abu. Tidak ada daerah netral. Tidak ada. Kita harus memilih. Apakah kita mau dibawa makin hari makin gelap, atau kita dibawa oleh Roh Kudus, kita dibawa oleh firman Allah, kita dibentuk oleh roh dan firman, dan makin hari hidup kita
makin terang dan makin terang sampai dikatakan oleh Amsal sampai rembang tengah hari. Makanya tema ini bagus sekali, saudara. Mengingatkan kita, bangkit menjadi terang. Terang itu sudah datang ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir dengan membawa terang yang besar, bukan terang yang kecil. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Tidak ada terang di luar daripada Yesus. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Itulah sebabnya orang percaya harus punya hubungan yang erat dengan firman Tuhan. Saudara. Tuhan itu baik. Tuhan tidak meninggalkan kita dengan supaya kita meraba-raba. Oh, kita meraba-raba, kita nggak tahu arah tujuan, tidak. Tapi Tuhan tinggalkan firman-Nya untuk kita. Ya, saudara sebagai orang percaya, gereja Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethel Bondowoso, saudara minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang rindu selalu, yang haus selalu kepada firman, kepada kebenaran. Ya. Sebab saudara-saudara, ya, terima kasih. Tidak ada yang lain yang bisa menolong saudara dan saya kecuali firman Tuhan. Ya. Firman itu terang. Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu kekal sampai selama-lamanya. Yang kita pegang ini cuma kopinya. Saudara percaya enggak kalau firman ini sudah ditulis dari kekal sampai kekal? Itu firman, ada ayatnya. Ni de hua an ding zai tian,直到永远. Nah, artinya saya juga tidak mengerti. Firman-Mu tinggal di sorga. Firman-Mu ada di sorga sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan itu pasti digenapi, saudara. Apa yang saudara baca di media massa, kalau saudara pemerhati berita-berita internasional yang sedang gempar, yang terjadi di utara daripada Israel, ya saya enggak usah sebutkan, negara yang itu sudah sedang menggenapi firman Tuhan Yesaya pasal 17 tentang Damsyik. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Makanya mari, ya, firman Tuhan Yesus datang supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Tuhan mau supaya manusia ini yang tadinya diliputi dengan kegelapan, tetapi sekarang boleh tinggal di dalam terangnya yang ilahi. Karena orang kalau di dalam kegelapan itu, saudara, itu enggak enak. Ya, sini saya coba, enggak slide, tak apa-apa sudah. Jadi ada 3 keadaan, saudara-saudara, kalau manusia itu tinggal di dalam kegelapan. Ya, yang pertama, orang kalau di dalam kegelapan itu, saudara, ya, hidupnya itu meraba-raba. Ya, sudah coba kalau sudah pernah ngalami lampu mati, jet. Apa yang sudah cari yang pertama? Ayo. Saudara cari apa yang pertama? Saudara cari uang saudara? Saudara cari
perhiasan saudara. Yang saudara cari yang pertama apa? Terang. Ini HP-ku. HP-nya ada terangnya gitu. Karena kalau sudah gelap saudara, ini umpamanya gelap, saya akan pelan-pelan turun ini. Kalau enggak kesandung ini saudara. Orang kalau di dalam kegelapan dikatakan dia akan tersandung. Dan enggak tahu tersandung apa. Banyak toh orang, aku kok begini Pak, aku kok begini Om. Apa? Apa penyebabnya? Apa yang membuat aku begini? Rumah tanggaku kok jadi begini? Yang tadinya indah kok jadi begini? Saya mau katakan, mungkin Anda ada di dalam kegelapan. Makanya udah tersandung jatuh, nggak tahu apa yang menyebabkan tersandung, nggak ngerti. Rumah tangga udah kacau, masih tanya apa penyebabnya. Pekerjaan udah kacau, masih nggak tahu apa penyebabnya. Dan satu hal lagi, orang kalau di dalam kegelapan, saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kegelapan itu akan menguasai kehidupannya. Wah, kalau yang kita sudah, kalau ada orang sampai dikuasai oleh kegelapan, wah artinya dia udah gak bisa lepas. Wah itu celaka, saudara. Ya toh, banyak toh, orang terikat judi, terikat narkoba, terikat dengan perjinahan, mau lepas gak bisa. Karena dikuasai oleh kegelapan itu. Kegelapan itu menguasai. Kegelapan itu gak bisa dibuat main-main. Ketika orang terus ada di dalam kegelapan, satu saat dia akan dikuasai oleh kegelapan itu. Tetapi puji nama Tuhan, haleluya. Natal memberikan pengharapan kepada kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Natal adalah Yesus datang sebagai terang dan membawa terang. Dan satu hal, terang itu pasti menang atas kegelapan. Puji Tuhan. Saudara tahu cara mengusir kegelapan bagaimana? Tahu nggak cara mengusir kegelapan? Ada yang tahu? Kalau rumah saudara gelap, saudara sebentar masuk pulang ke rumah saudara gelap, bagaimana cara mengusir kegelapan? Nyalakan terang, simple. Ceklek, terang, dan kegelapan itu sirna, amin. Nyalakan terang, terima terang itu sore hari ini saudara. Kalau saudara merasa hidupmu gelap, terima. Jangan tunggu saudara keluar dari tempat ini. Saat ini juga saudara buka hatimu dan terima terangnya Tuhan. Tuhan, mari masuklah dalam hatiku. Karena terang itu menang atas kegelapan. Saya mau berikan satu kesaksian. Ada seorang anak ya, ini saya baca di berita. Kejadiannya di Amerika sih. Anak umur 9 tahun. Waktu di jalan dia mungkin sendirian, dia diculik oleh seseorang yang pengikutnya gereja setan. Kira-kira kalau pengikut gereja setan nyulik anak mau diapakan, saudara? Saudara tahu sendiri ya. Anak itu dipaksa masuk ke dalam mobil, lalu dibawa keluar kota dengan kecepatan tinggi mobil itu. Sehingga anak itu ya tidak mungkin bisa lompat dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, anak ini anak sekolah minggu saudara. Ketika dia di dalam keadaan tidak berdaya, anak ini mulai menyanyi lagu rohani. Dia nyanyi terus lagu itu diulang-ulang. Si penculik ini gerah, dia berkata, shut up, artinya tutup mulutmu,
Tapi anak tidak peduli, dia nyanyi terus, nyanyi sebisa-bisanya. Apa yang dia tahu, nyanyi terus lagu rohani. Dan saudara tahu, setelah anak ini menyanyi 3 jam, mobil itu sudah keluar kota, sudah 3 jam, tiba-tiba supirnya berhenti di tengah jalan. Bukan tengah jalan maksudnya di tengah jalan, tapi berhenti, lalu dia buka pintu, dia berkata kepada anak ini, keluar kamu, keluar. Dia enggak tahan dengan nyanyian anak itu. Karena terang itu selalu menang atas kegelapan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Jadi saudara, enggak usah takut. Kalau saudara dalam kegelapan itu kan menakutkan. Mana ada orang senang di dalam kegelapan? Takut. Kalau sudah gelap, identik dengan sesuatu yang menakutkan, bukan? Saudara enggak usah takut. Coba saudara menyanyi, haleluya. Nyanyi, puji nama Tuhan, puji Dia, nyanyi. Biarkan, izinkan roh Allah itu datang dan menerangi hatimu. Haleluya. Ya, baik, saya tidak akan berpanjang lagi. Cuma saya akan mengatakan 2 hal, saudara. Yang pertama yaitu apa arti daripada terang. Saya ambil dari sebuah ayat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Memang, perhatikan, Efesus pasal 5 ayat 8 9, memang dahulu, perhatikan, dahulu, dulu, sebelum kita kenal Tuhan, dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semua, sebelum kita percaya Yesus, sebelum terangnya Tuhan itu masuk, kita semua ada di dalam kegelapan. Tetapi, nah, perhatikan, kalau membaca firman Tuhan itu, setiap kata itu punya arti. Tetapi, sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan, katakan amin. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi ada dampaknya. Kalau kita terang, kita sudah ada dalam terang, kita juga harus hidup sebagai anak terang. Karena apa? Karena terang itu hanya berbuahkan, ada 3 buah terang. 1 kebaikan, 2 keadilan, 3 kebenaran. Baik, orang Kristen minimal harus dikenal sebagai orang baik. Ya, itu minimal. Bagaimana penilaian orang kepada kita? Yesus itu dikenal orang baik, guru yang baik. Kita pengikut Yesus, minimal orang harus mengenal kita, oh orang ini orang baik. Baru kebaikan. Kedua, keadilan. Keadilan itu artinya apa? Keadilan itu artinya kita mengembalikan atau kita memberikan hak orang lain apa yang memang haknya. Apa yang menjadi hak orang lain kita berikan, itu namanya adil. Contoh, suami istri di dalam rumah tangga. Suami punya hak enggak? Punya hak enggak? Istri-istri, suami punya hak? Punya. Istri punya hak enggak? Suami-suami? Punya. Saya mau tanya, haknya suami apa? Saudara tadi jawab punya apa sekarang? Apa haknya suami? Istri-istri tahu enggak haknya suami apa? Your respect. Respect. Itu firman Tuhan. Hormati. Respect your husband. Itu haknya suami. Mendapatkan respect dari istri. Kalau anak-anak tergantung
istri. Sebab tidak mungkin kalau istri nggak respect kepada suami lalu saudara minta anak-anak saudara respect kepada ayahnya, tidak mungkin. Saya sekarang mau tanya kepada suami-suami, haknya istri apa? Haknya istri apa yang harus saudara berikan sebagai haknya? Your love. Kasih saudara. Ya, firman Tuhan loh. Istri-istri, respect your husband. Suami-suami, love your wife. Sudahkah kita memberi? Nah, itu ukuran keadilan kalau saudara mau tahu. Belum yang lain ini, baru dalam rumah. Yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Semua harus diuji dengan kebenaran firman. Kalau enggak, kita akan banyak versi, saudara-saudara. Ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, terang identik dengan pengharapan. Ya, jadi dua saja. Yang pertama, terang identik dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kedua, terang identik dengan pengharapan. Dengan apa? Masih ada orangnya enggak? Yang kedua dengan apa? Pengharapan. Ada terang berarti ada pengharapan. Saudara, saya mau katakan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Tuhan datang membawa pengharapan bagi saudara. Ada yang sudah merasa putus asa? Saudara merasa, Bapak gak tahu, saya tiap hari dikejar-kejar hutang. Rumah saya mau dilelang, Pak. Bisnis saya hancur, Pak. Rumah tangga saya hancur, Pak. Anak-anak saya, Pak. Problem saya banyak, Pak. Saya mau katakan, masih ada pengharapan. Katakan amin. Karena Yesus datang membawa terang, membawa pengharapan. Masih ada pengharapan. Ya, saudara yang punya terang, saudara juga bisa memberi pengharapan kepada orang lain. Jadilah sumber pengharapan. Oke, saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian lagi. Seorang yang bernama, bisa ditampilkan walaupun mungkin kecil dari belakang ya, Lois Prater. Ini adalah seorang ibu dari Seattle, Washington. Ya, pernah ke Seattle? Belum ya? Gak apa-apa. Nanti satu kali kalau pergi jangan lupa saya dikirimi tiket juga. Saya juga belum pernah. Tahun 1988. Sebentar, saya lihat catatan ya. 1988, suaminya dipanggil Tuhan. Pada waktu itu, Ibu Lois ini berusia 76 tahun. Berapa? 76 tahun. Ada yang usia 76 tahun atau lebih di sini? Ada? Ya, 76 tahun. Ya, Tante Monika mungkin 36 tahun ya. Masih cantik memang ya. Saudara-saudara, orang 76 loh, mau buat apa? Gitu? Pikirin wis pensiun wis ya. Nunggu aja kapan dipanggil Tuhan ngikuti suami, kira-kira begitu ya. Setengah tahun setelah suaminya meninggal, dia sedang melihat televisi. Lalu di dalam televisi itu ada seorang penginjil, dia berbicara, saya menginjil di tempat ini, saya mau mengadakan mission trip ke China dan Filipina. Barang siapa yang mau mengikuti, hubungi saya. Dia tergerak. Walaupun dia merasa 76 tahun, aku gak ketuaan ya ikut ini. Tapi dia tergerak, akhirnya dia ikut mission trip itu. Pertama dia ikut, dia pulang senang sekali. Waduh, senang ya ternyata. Kedua kali dia pergi lagi.
Ya, karena mission trip kan cuma 2-3 minggu, cuma sebentar ya. Ketiga kali waktu dia pergi ke Filipina, dia habis bersaksi di sebuah perkumpulan anak-anak Tuhan, lalu seorang bapak datang membawa seorang baby. Dan berkata kepada ibu ini, "Bu, saya mau menjual anak saya. Apa ibu mau?" "Saya mau menjual dengan harga 40 US dollar. Kurang lebih 40 US dollar itu berapa? Kurang lebih 600.000 ya. Mau enggak? Beli baby 600.000. Ibu itu tersentak. Dia tersentak. Kok sampai terjadi demikian? Seorang ayah tega menjual anaknya dengan harga 40 US dollar. Di situ Tuhan mulai berbicara. Dia merasa dia harus melakukan sesuatu. Tapi Tuhan, aku sudah begini tua, apa yang dapat aku lakukan? Sudah, kamu ikuti aku. Akhirnya dia didorong oleh Roh Kudus. Dia pulang, dia setelah melalui pergumulan yang cukup ya panjang, akhirnya dia berkata kepada Tuhan, "Yes Lord, aku mau." Apa yang dia lakukan? Dia ringkes semua hartanya, rumahnya, mobilnya, ya, tabungannya semua dia ringkas. Kemudian dia bawa ke Filipina. Next. Dan di situ dia membeli sebidang tanah dan dia mulai membuka rumah yatim piatu. Dia buka rumah itu ketika dia berusia 80 tahun. 80 tahun. Sebenarnya dia berkata, "Aku enggak mampu, secara fisik aku enggak mampu. Aku juga enggak tahu mau berbuat bagaimana." Tapi dia ikuti saja Tuhan. 80 tahun dia mulai membuka rumah yatim piatu, saudara. Next. Dan tidak berapa lama Tuhan mulai bekerja. Banyak orang menitipkan anak-anaknya. Ada yang broken home, ada yang orang tuanya terkena narkoba, dia di penjara, anaknya tidak ada yang melihara, ada yang anak lahir di luar nikah, yang tidak dikehendaki oleh orang, semua dibawa kepada ibu itu. Dan dalam waktu yang singkat, tempat itu udah gak cukup lagi. Gak cukup. Tadinya dia gak berpikir begitu rupa. Dan akhirnya Tuhan buka jalan, sehingga banyak orang akhirnya mendapat berkat. Dan akhirnya ibu itu next. Dipanggil Tuhan dalam usia next. Bisa tampilkan fotonya? Nah, dia sempat hidup sampai usia 100 tahun. Dia dipanggil Tuhan menuju kemuliaan. Hidupnya tidak sia-sia, saudara. Dia cuma berkata, "Aku cuma melakukan apa yang aku bisa, sisanya semua Tuhan yang melakukan." Saudara-saudara, hidup kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita wajib menjadi pengharapan bagi orang lain. Amin. Bawa pengharapan, saudara-saudara. Jadi orang percaya, perkataan kita harus positif, harus membawa pengharapan. Hidup kita harus positif, harus memberikan kesaksian bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah terang yang sesungguhnya yang sudah hadir. Sebab itu bangkitlah dan menjadi teranglah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala saja ya. Saya serahkan kemudian kepada yang melanjutkan acara ini. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa singkat untuk menutup renungan malam hari ini. Terima kasih Bapak, jadikan kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu menjadi terang. Karena terangmu sudah hadir di dalam hidup kami, jadikan kami terangmu dan makin hari makin terang untuk menyambut kedatanganmu. Firman-Mu memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin.